Geographically Weighted Regression GWR 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 halah GWR lah wis. Bismillah, halo pendengar dimanapun kalian berada, kembali di segmen Belajar yang Hobi Tetap Jalan bersama Zakirvan. Di sini saya akan membagikan apa yang saya ketahui tentang downscale metode GWR, terutama bagaimana cara melakukan proses GWR dengan bahasa pemrograman R. Di video ini saya akan fokus ke sana. Untuk referensi ilmiah yang saya ambil, bahan yang saya gunakan, dan referensi video lain, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Sedikit pengantar, jadi apa itu downscaling? Downscaling adalah kegiatan mendetailkan resolusi spasial citra dari yang kasar ke yang detail. Bukan ini contohnya, aduh, yang mana ini? Nah ini. Yang kiri adalah citra curah hujan beresolusi 10 km, lalu kita downscale menjadi yang kanan yang beresolusi spasial 1 km. Selanjutnya, apa itu GWR? GWR adalah persamaan regresi linear yang dibangun dengan menambahkan unsur koordinat. Sebagai contoh, setiap kabupaten pada gambar berikut akan memiliki persamaan regresi yang berbeda-beda. Misalnya, Pekalongan akan beda dengan Pacitan, Pacitan beda dengan Kudus, Kudus beda dengan Pacitan, Pacitan beda dengan Pekalongan, dan seterusnya. Kalau kasusnya kayak data raster tadi, berarti piksel yang satu akan berbeda dengan piksel yang lain persamaan regresinya. Oh ya, hal inilah yang membuat GWR kerap disebut sebagai regresi lokal. Oh ya, GWR itu nggak terbatas penggunaannya cuma untuk downscale aja ya teman-teman. GWR untuk downscale itu cuma salah satu contoh aja. GWR bisa digunakan untuk prediksi nilai yang lain, dan sebaliknya downscale juga bisa dilakukan dengan metode lain selain GWR seperti dengan machine learning. Kita masuk ke tutorialnya. Sebagai contoh, di video ini kita akan downscale curah hujan 10 km tadi menjadi 1 km. Sebagaimana regresi pada umumnya, ada variabel independen alias yang dicari dan variabel dependent alias prediktor. Di sini kita pakai hujan sebagai dependent dan DEM serta NDVI atau kelimpahan vegetasi sebagai prediktor. Catatan penting di sini, variabel prediktor awalnya punya resolusi yang halus, lalu kita kasarin supaya match dan bisa diregresikan dengan variabel dependent yang masih kasar. Ngakasarinya, kita pakai proses resampling. Untuk penjelasan teorinya, link sudah disediakan di deskripsi video ya. Pertama, kita panggil data raster yang resolusinya 1 km. Contohnya di sini kita panggil NDVI. Lalu kita panggil data raster yang resolusinya 10 km, yakni data hujan. Lalu kita lakukan proses resampling dengan package raster. Kita tulis di sini argumennya. Yang pertama, mana citra halus yang hendak di resample. Lalu kita tulis juga citra kasarnya. Jadi, ke raster kayak apa sih si citra halus tadi mau dikasarkan. Lalu kita tulis nama file output dan tempat penyimpanan kita. Proses yang sama juga kita lakukan untuk data DEM. Oke, dengan begini data sudah siap. Hujan yang kasar, DEM yang kasar, NDVI yang kasar, serta DEM dan NDVI yang halus. Jadi kita akan mulai masuk ke proses regresinya. Kita panggil tadi data DEM, NDVI, dan hujannya yang resolusinya kasar. Lalu kita ubah mereka menjadi poin karena package SPGWR yang kita gunakan tidak mau mengolah data raster. Jadi satu piksel di raster akan diubah menjadi satu titik. Selanjutnya kita hapus titik yang tidak ada nilainya alias NA. Selanjutnya kita panggil data DEM dan NDVI yang resolusinya halus. Nanti mereka akan menjadi variabel prediktor untuk memodelkan hujan di resolusi 1 km. Sama dengan tadi, kita ubah jadi titik lalu kita hapus NA-nya. Sebelum kita masuk ke regresinya, ada satu istilah penting yang perlu diketahui, dia adalah bandwidth. Jadi, bandwidth ini mudahnya begini. Kan persamaan regresi tadi dibentuk di resolusi 10 km. Yang kita ubah jadi data titik seperti ini. Lalu kita hendak menghitung persamaan tersebut dengan variabel prediktor pada resolusi yang lebih halus. Jadi seperti ini. Nah, bandwidth ini akan menentukan seberapa berpengaruh titik persamaan regresi yang kuning dengan titik prediktor kita yang merah. Bila bandwidth makin besar maka akan mirip regresi global. Namun bila makin kecil maka akan terlalu bergantung ke titik regresinya. Nah, sekarang kita hitung bandwidthnya dengan sintaks gwr.cell. Kita pakai fixed bandwidth karena ada juga bandwidth yang adaptif. Nanti tiap titik regresi akan memiliki bandwidth yang berbeda-beda.
Lalu pembobotan yang kita pakai di sini adalah kernel Gaussian. Untuk kernel lain yang diakomodir package bisa dilihat di manual reference-nya. Link sudah tersedia di deskripsi. Setelah dapat bandwidth-nya, selanjutnya kita mulai membangun persamaan GWR-nya dengan formula variabel dependent yakni hujan dan variabel prediktor damp dan NDVI. Besarnya bandwidth yang kita gunakan merujuk ke nilai yang ada di variabel widthband yang sudah kita proses sebelumnya dengan GWR cell. Lalu data untuk membangun persamaan GWR-nya yakni data titik dari citra kasar. Selanjutnya feed points adalah data titik dari citra halusnya, yakni variabel prediktor kita. Selesai, kita bisa lihat bahwa cukup banyak hasil yang dikeluarkan, bahkan model linear sederhananya pun ikut dibuat. Nah, kita cuma tertarik ke SDF ini aja, karena disinilah data spasialnya tersimpan. Kita ambil SDF tadi dan simpan dia ke variabel baru, lalu kita ekspor variabel tersebut menjadi shape file, lalu langkah selanjutnya adalah mengubah data titik ini menjadi data raster. Kita kembalikan dia menjadi data raster dengan sintaks rasterize pada package raster. Jangan lupa, untuk field yang dipilih sebagai nilai pikselnya adalah field pred. Pokoknya dia berasal dari kata predict, karena di field tersebutlah terkandung data hasil prediksi model GWR. Nah, terakhir tinggal kita visualisasikan. Sekian sharing di video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau kecepatan ngomongnya turunin speed jadi 0,5. Saya Zaki Irfan, sayonara.